Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita yang ketiga dengan mata kuliahnya Biosystematic Microorganism. Kuliah kita yang ketiga itu adalah tentang database molekular mikroorganisme. Ya. Baik, apa yang kita akan pelajari? Ini adalah outline-nya. Aku akan memberikan penjelasan mengenai apa itu bioinformatika, kemudian tahapan bioinformatika, pentingnya bioinformatika dalam biosystematika mikroorganisme, dan database molekular mikroorganisme. Jadi selama kita pertemuan kali ini, kita akan bicara tentang dalam sebuah proses kita melakukan bioidentifikasi dari sebuah mikroorganisme, maka kita perlu mempelajari ilmu yang lain atau minimal mengetahui ilmu yang lain, yaitu bioinformatika. Ya. Kenapa bioinformatika itu penting kita pelajari? Karena ketika kita mempelajari bioinformatika, maka kita bisa melakukan sebuah proses visualisasi data biologi ke dalam bentuk artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu artinya kepandaian buatan lah, kalau arti harfiahnya ya. Jadi dengan adanya kita mempelajari bioinformatika, maka kita bisa mengimplementasikan atau melakukan sebuah visualisasi dari data biologi yang kita lakukan. Oke, kita pelajari sedikit tentang bioinformatika. Pastinya di prodi biologi ada mata kuliah bioinformatika, dan bioinformatika yang kita pelajari pada saat mata kuliah biosistematika ini adalah bioinformatika mengenai mikroorganisme. Tapi kita perhatikan. Baik, ini adalah sebuah gambar di mana sebuah rangkaian informasi itu adalah letaknya di asam nukleat materi genetik berupa DNA atau RNA. Dengan adanya materi genetik berupa DNA atau RNA, maka kita bisa melakukan sebuah terobosan yang sangat besar. Kita bisa memecahkan semua permasalahan. Permasalahan apa saja? Kita lanjut ya. Ibu akan bicara mengenai bioinformatika. Seperti kita ketahui, data dalam ilmu biologi itu dapat disajikan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu adalah, mungkin kita ulang. Data kualitatif itu adalah data yang disajikan berisi deskripsi kualitas terhadap suatu fenomena. Data kualitatif itu biasanya menerapkan kita memperoleh data itu berupa karakteristik sebuah koloni, sebuah mikroorganisme. Contoh data kualitatif misalnya warna koloni, kemudian penampakan atau morfologi dari spora mikroorganisme, kemudian apakah dia memiliki karakteristik lain dari koloni, contohnya misalnya apakah dia memiliki exudate drop atau tidak. Dan exudate drop itu adalah merupakan hasil metabolit sekunder dari sebuah mikroorganisme yang kalau kita masih ingat itu akan terlihat seperti titik-titik embun. Nah, data kualitatif itu tidak bisa kita lihat dalam bentuk secara numerik atau terukur. Oke, itu adalah data kualitatif. Sekarang ada lagi istilahnya data kuantitatif.
Data kuantitatif itu adalah data penyajian yang dilakukan secara numerik dan terukur untuk menjawab fenomena dalam biologi. Jadi kalau misalnya kuantitatif itu adalah data yang kita bisa ukur, kita bisa tahu angkanya. Misalnya kita memberikan perlakuan pengaruh pH terhadap jumlah koloni dari mikroorganisme dari kapang yang ditumbuhkan dalam sebuah medium tertentu. Nah, itu adalah data kualitatif. Nah, ketika kita berbicara mengenai ilmu bioinformatika, maka bioinformatika itu adalah cabang ilmu atau cabang disiplin ilmu yang menyajikan data kuantitatif semua fenomena biologi. Ya, semua fenomena biologi disajikan dalam data kuantitatif yang menghubungkan atau menggunakan sistem computerized, ya, sistem komputasi. Atau lebih jelasnya adalah bioinformatika itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan informatika. Bio artinya adalah ilmu biologi. Informatika itu adalah ilmu teknik informasi. Jadi semua data-data aplikasi komputasi untuk menginterpretasikan data biologi. Jadi bioinformatika adalah gabungan ilmu biologi dan ilmu teknik informasi atau IT yang bertujuan untuk melakukan analisis dan menginterpretasikan data-data biologi. Bioinformatika ini tidak hanya ilmu informasi, tetapi juga melibatkan ada ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia. Jadi gabungan dari semua ilmu. Tetapi semua itu adalah diinterpretasikan dalam sistem komputasi. Nah, tadi dasar ilmu dari bioinformatika adalah artificial intelligence. Artinya bahwa semua gejala alam dapat disimulasikan secara artifisial. Dan ketika kita ingin mensimulasikan data itu secara artifisial, maka harus diperlukan data kunci. Ilmu bioinformatika ini sudah berkembang sejak zaman dahulu kala, yaitu dimulai pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1965 ada seorang ahli ilmuwan yang dikenal dengan nama Margaret Dayhoff. Margaret Dayhoff ini mengembangkan sistem sekuen data protein yang dikenal sebagai Atlas of Protein Sequence and Structure. Jadi Margaret Dayhoff ini dia menginterpretasikan data protein ke dalam sebuah sistem komputasi dengan tekniknya, dengan ilmunya yang disebut bioinformatika, sehingga kita bisa tahu database sekuen dari seluruh protein dan strukturnya seperti apa. Kemudian pada tahun 1970 juga Brookhaven dari Brookhaven National Laboratory itu telah membuat sebuah protein database berdasarkan data kunci, yaitu berupa data protein. Dia membuat sebuah database, ya, jadi bisa dilihat itu perkembangannya. Dan yang paling terkenal adalah pada tahun 1980 William Pearson itu dia membuat pada tahun 1980 dia mengembangkan database berupa sistem algoritmik dengan FASTA oleh William Pearson dan BLAST oleh Stephen Asul dan Chokers. Nah, pada 1980 juga ada istilahnya namanya Human Genome Project. Jadi, dengan perkembangan ilmu bioinformatika yang sangat pesat, terutama dari mulai tahun 1960, yaitu ditemukannya ditemukannya informasi mengenai asam nukleat berupa DNA, kemudian ditemukannya lagi bahwa semua fenomena biologi dapat
dilakukan interpretasi dalam sebuah data komputasi, maka perkembangannya jadi sangat pesat sekali. Orang sudah mulai membuat sebuah database, membuat sebuah megadata mengenai informasi biologi. Nah, tadi salah satunya adalah diperlukan data kunci. Data kunci seperti apa? Data kunci seperti misalnya salah satunya adalah materi genetik berupa DNA atau RNA, atau bisa juga materi genetik berupa protein. Jadi kesimpulannya, bioinformatika itu adalah merupakan sebuah disiplin ilmu yang gabungan antara ilmu biologi dan ilmu teknik informasi yang bertujuan untuk memahami secara gamblang mengenai pemahaman terhadap sel hidup atau material hidup dan apa fungsinya yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk sistem komputasi, yang sehingga kita bisa melihatnya, kita bisa menganalisisnya. Contohnya misalnya apa sih fungsi, seperti apa sih gen kitinase, bentuknya seperti apa? Oh, gen kitinase itu mentranslasikan protein berupa enzim kitinase, misalnya protein berupa enzim kitinase. Seperti apa sih bentuk enzim protein kitinase itu? Nah, itu dengan bantuan ilmu bioinformatika, itu semua bisa kita lihat bentuknya, bisa kita lihat visualisasinya. Nah, hari ini untuk biosistematika mikroorganisme, kita hanya bisa melihat atau Ibu hanya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kita melakukan analisis filogenetik atau menggabungkan, mengetahui hubungan kekerabatan antara satu mikroorganisme dari mikroorganisme lain dengan mempergunakan data kuncinya berupa materi genetik, yaitu berupa nukleotida. Berupa nukleotida. Nah, ketika kita membicarakan tentang bioinformatika, kemudian kita membicarakan dengan material biologi, nah data kuncinya itu adalah berupa materi genetik, yaitu berupa DNA atau RNA. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu kata kuncinya atau data kunci untuk kita mengimplementasikan sebuah data dari sistem bioinformatik, maka dari situ kita bisa mengetahui apa aplikasi kalau kita tahu tentang ilmu bioinformatika. Ternyata dengan adanya ilmu ini, orang bisa tahu bagaimana cara mendesain sebuah obat, mendesain sebuah vaksin, kemudian membuat SNAPs, membuat gen terapi, bagaimana memperbaiki gen, memotong gen, kemudian menginsersi gen untuk menghilangkan atau menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis protein dan analisis DNA. Jadi data-data sekuen itu diterjemahkan ke dalam sebuah data visual, kemudian kita bisa melakukan berbagai macam analisis. Kita bisa tahu tuh sekuen dari protein tertentu tuh seperti apa, sekuen dari DNA tertentu tuh seperti apa. Kemudian kita bisa melakukan analisis microarray. Kita bisa tahu data-data protein, yaitu berupa proteomik, data-data genom berupa genomik. Kemudian kita bisa tahu struktur dari molekular dari suatu protein atau suatu gen tertentu. Kemudian kita juga bisa melakukan simulasi metabolic network. Jadi kalau misalnya kita kasih obat ampicillin, kita kasih obat antibiotik tertentu, itu antibiotik itu bisa mengenai gen apa saja atau bisa mengenai organ mana saja dari sebuah mikroorganisme. Itu bisa kita lihat di analisis simulasi of metabolic network. Kemudian molecular dynamic, protein and gene function, kita bisa tahu gen tertentu dengan
nukleotida tidak tertentu itu kemudian dia fungsinya apa? Dia mentranslasikan protein apa? Kemudian microsatellite analysis. Jadi ilmu bioinformatika itu tidak akan pernah lepas dari ilmu biosistematika mikroorganisme. Dan aplikasi bioinformatika itu adalah sangat luas. Contohnya misalnya genom kita yang terdapat dalam kromosom. Kemudian di dalam genom itu ada asam nukleat berupa DNA atau RNA. Hasil dari DNA RNA itu akan, misalnya dia adalah gen fungsional, maka dia akan mentranslasikan protein fungsional. Dengan bioinformatika kita bisa tahu molekular mesinnya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi ilmu bioinformatik. Kita bisa tahu struktur dari protein, sebuah protein. Kita bisa tahu bentuk dari protein tersebut. Kemudian kita bisa melakukan analisis, kita bisa menganalisis protein strukturnya, dinamiknya seperti apa. Nah, dari situlah kita melakukan aplikasi. Apakah di bidang ilmu biologi dasar atau di bidang industri aplikasi, seperti misalnya untuk membuat obat, membuat vaksin, membuat sebuah protein tertentu. Nah, jadi ilmu bioinformatika ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting kalau kita ingin mempelajari sebuah fenomena biologi. Kita lanjut. Nah, ini masih sama mengenai aplikasi dari bioinformatika. Dia akan melihat gen regulasi network, artinya ada 2 gen. Bagaimana caranya, apakah satu gen dengan gen lain-lainnya itu berkoneksi atau tidak. Kemudian apakah mempengaruhi ekspresi dari masing-masing gen tersebut. Dengan bantuan bioinformatik kita bisa melihat network atau kerjasama antara satu gen dengan gen yang lain. Kerjasama antara satu protein dengan protein yang lain, terus sinyalnya seperti apa, kemudian kita juga bisa mengetahui network metabolit network. Jadi metabolisme itu juga terjadi antara satu proses metabolisme dengan metabolisme yang lain, antara satu misalnya kita bisa mengetahui apakah antara katabolisme dengan proses anabolisme itu terjadi satu kesatuan atau tidak, kemudian terjadi kesinambungan atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan sebuah simulasi dengan mempergunakan bioinformatik knowledge. Nah, ini adalah tahapan bioinformatik. Tahapan bioinformatik itu adalah misalnya kita mulai dari spesimen, ya. Ini adalah spesimen kultur, misalnya kultur mikroorganisme, satu koloni, atau mungkin misalnya dalam sebuah substrat. Kemudian kita melakukan proses isolasi genom. Dari proses bisa isolasi genom, bisa juga isolasi dari proteonom atau proteinnya. Nah, dari kultur ini kita bisa tahu dia proteinnya apa, kemudian dihasilkan metabolitnya apa. Nah, proteinnya itu kita lihat apakah dia fungsional atau tidak. Protein jenisnya apa. Jadi bisa tuh dalam sebuah tanah, dalam sebuah soil, misalnya sebuah tanah, itu kira-kira di situ jenis protein apa saja yang ada di situ. Kemudian apakah dia fungsional atau tidak. Nah, itu adalah berdasarkan analisis dari proteonomik, ya, protein. Ini berdasarkan hasil produk dari translasi gen. Atau dari spesimen atau kultur itu juga kita bisa melakukan isolasi. Isolasinya adalah berupa genom. Kemudian dari situ, dari genom kita pisahkan apakah akan melakukan analisis atau mengisolasi DNA ataukah RNA. Dari DNA kemudian kita lakukan proses PCR. Kita lakukan proses perbanyakan dari gen yang kita inginkan. Atau bisa juga dari DNA kita hanya genom tertentu saja atau gen tertentu saja. Atau transkriptom. Kalau RNA itu adalah lebih ke arah transkriptomik, artinya
ke arah hasil translasinya. Gen yang berperan dalam proses translasi protein tertentu itu seperti apa. Nah, ini semua bisa dilakukan proses visualisasi dari hasilnya itu dengan mempergunakan bioinformatik. Orang bioinformatik belum tentu tahu cara bagaimana mengisolasi genom dari sebuah mikroorganisme, tetapi orang bioinformatik tahu bagaimana cara mengolah hasil data PCR atau data sequence itu apa namanya atau nama mikrobanya itu apa, kemudian dia itu gennya apa. Jadi susunan basa adenin, guanin, sitosin dan lain sebagainya, A, T, G, A, C, C itu dengan bantuan ilmu bioinformatik atau orang bioinformatik itu bisa diinterpretasikan. Jadi dalam sebuah bidang ilmu itu biasanya kita perlu kolaborasi. Kita tidak mungkin bisa menguasai semuanya. Bisa kita menguasai semuanya, tetapi barangkali hasilnya tidak akan begitu maksimal apabila kita berkolaborasi dengan orang yang ahli yang lainnya. Misalnya orang ahli biologi dasar, kalian misalnya itu berkolaborasi dengan orang tenaga ahli bioinformatik. Nah, dari situ kita bisa memetakan dalam sebuah substrat, dalam sebuah soil itu, misalnya substratnya itu di situ ada gen apa saja, ada protein apa saja. Mengapa sebuah tanaman sawit misalnya kok ada sebuah lahan yang tidak terserang ganoderma, kemudian ada lagi lahan yang terserang oleh ganoderma. Ada sebuah perkebunan kelapa sawit, ada satu mikroorganisme kapang yang sangat patogen, yang sangat ditakuti, yaitu Ganoderma boninense. Ganoderma boninense itu bisa menyebabkan kerusakan pada pokok batang dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit yang katakanlah sampai bertahun-tahun ditunggu, buah sawitnya itu bisa dengan tiba-tiba rubuh begitu saja tanpa sebab hanya karena ada Ganoderma boninense. Ada analisis orang bioinformatik dengan ilmu biologi. Orang biologi dasar itu dia melakukan isolasi terhadap sampel, dua lahan sampel yang berbeda tersebut. Kemudian dilakukan isolasi genomnya, dilakukan isolasi proteinnya, dilakukan sebuah analisis sehingga berupa ekstrak berupa supernatan yang di dalamnya ada genom ataupun ada protein yang diinginkan. Nah, setelah itu dilakukan proses amplifikasi PCR, memperbanyak sekuen protein atau sekuen dari genom yang diinginkan atau gen yang diinginkan. Kemudian dari situ masuklah ilmu orang-orang bioinformatik masuk ke dalam proses sequencing. Dari proses sequencing atau proses kita melihat nih dalam sebuah proses PCR itu apa sih di dalam supernatannya itu, atau apakah gen itu ada atau tidak. Kemudian dilakukanlah proses sequencing. Dari proses sequencing itu kemudian orang bioinformatik lah yang bekerja situ. Disitulah orang bioinformatik kemudian dia terjemahkan itu menjadi adenin, guanin, ATC, ACC. Kemudian dari ATC, ACC ini diterjemahkanlah oleh orang bioinformatik itu apa namanya, gen apa yang ada di situ, atau protein apa yang ada di situ. Ya, jadi orang-orang bioinformatik itu adalah orang-orang yang mengimplementasikan data fenomena biologi ke dalam data komputasi atau sistem IT, sehingga kita bisa menganalisisnya, sehingga kita bisa mengetahui itu makhluknya apa atau fenomena apa yang terjadi di dalam sebuah fenomena biologi. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya adalah, level dari bioinformatik bisa dalam bentuk DNA level. Misalnya kamu hanya isolasi DNA saja berupa gen anotasi, yaitu gen anotasi itu adalah kita memberi nama atau menganotasikan atau memberi interpretasi, misalnya itu dalam sebuah hasil proses PCR itu apa sih yang ada di dalam itu. Nah, itu adalah dianotasi. Ya, misalnya adenin, guanin, sitosin, A, T, G, A, C, C, A, T, dan seterusnya. Itu DNA level, di DNA level. Kemudian di RNA level. Kalau RNA level itu lebih ke arah transkripsi regulasi dan gen ekspresi pathway. Jadi kalau misalnya gen yang mengekspresikan suatu protein tertentu yang sangat fungsional, itu gennya apa? Nah, itu lebih ke arah RNA.
Kemudian bisa juga di protein struktur, protein interaksi, atau di dalam sistem biologi yang melibatkan networking dari semua informasi tersebut. Seperti kita ketahui, dogma dalam sebuah biologi adalah bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun dari asam nukleat, yang mana asam nukleatnya itu adalah berupa DNA. Dari proses DNA ini kemudian dilakukan transkripsi dengan bantuan messenger RNA. Nah, messenger RNA ini adalah mentranslasikan protein tertentu. Protein tertentu, apakah dia protein yang fungsional? Artinya protein fungsional itu adalah protein yang sangat berperan dalam proses sistem kehidupan. Misalnya, apakah protein itu membentuk protein berupa hormon atau berupa enzim. Nah, itu adalah fungsional yang mempengaruhi proses metabolisme dalam sebuah mikroorganisme. Jadi, kesimpulannya, bioinformatik itu bisa dalam tahap DNA atau nukleotida, bisa juga tahap RNA, bisa juga tahap protein, atau tahap sistem biologi secara keseluruhan yang melibatkan kompleks dari semua informasi. Jadi, kalau sistem biologi ini adalah menggabungkan DNA level, mRNA level, atau protein level untuk menjawab sebuah fenomena tertentu. Ya, jadi bioinformatika ini sangat membantu dalam proses tersebut. Nah, terakhir adalah translational bioinformatik, itu informasi yang melihat suatu penyakit itu penyebabnya apa sih? Gen apa yang paling banyak terlibat di situ atau gen apa yang tidak ada di situ? Nah, itu adalah translational bioinformatik. Nah, ketika kita ini masih membicarakan tentang aspek bioinformatika, ketika kita membicarakan tentang bioinformatika, apa sih yang bisa diaplikasikan atau yang bisa dijadikan sebagai data kunci? Ya, data kunci untuk menginterpretasikan dari fenomena biologi. Satu misalnya, ketika kita ilmu bioinformatika itu bisa dilakukan dalam bentuk aplikasinya adalah bisa struktur analisis, sequence analisis, atau function analisis. Ya, jadi software development, database construction and creation. Jadi database dari bioinformatika, aplikasinya bisa struktur analisis, bisa sequence analisis, bisa function analisis. Kalau struktur analisis, misalnya kita pengen tahu nih, memprediksi struktur dari asam nukleat itu seperti apa sih, struktur dari protein itu seperti apa, struktur protein dalam bentuk klasifikasi, sehingga kita bisa mengklasifikasikannya itu seperti apa, atau bisa kita melakukan komparasi struktur protein antara protein yang satu dengan protein yang lain. Itu bisa kita lakukan dengan software development dalam bidang informatika berupa struktur analisisnya. Jadi kita bisa tahu tuh bentuknya tuh seperti apa sih, bentuk protein enzim kitinase seperti apa, bentuk protein enzim pektinase itu seperti apa gitu. Terus atau susunan dari atau struktur dari nukleotida secara keseluruhan itu seperti apa, itu ketika membicarakan struktur. Kemudian sequence analysis. Sequence seperti sudah kita pelajari minggu lalu bahwa sequence itu adalah urutan spesifik dari fragmen nukleotida. Jadi sekuennya tidak seluruh genom, tetapi hanya fragmen tertentu saja. Nah, di dalam sequence analysis kita bisa membandingkan genom komparasi, atau kita juga bisa melakukan phylogenetic tree analysis. Artinya kita bisa tahu tuh antara mikroorganisme dengan mikroorganisme lainnya itu apakah dia berkorelasi atau tidak, apakah dia berada dalam satu nenek moyang yang sama atau tidak, berdasarkan data sequence, berdasarkan data nukleotida yang dianalisis, ya. Kemudian kita bisa juga membuat sebuah database. Kita juga bisa membuat sequence alignment atau sebuah pensejajaran sequence. Jadi kalau kita sudah tahu misalnya susunan sequence dari proses PCR, maka kita bisa melakukan sebuah proses alignment atau proses alignment atau disebut juga proses pensejajaran dari sequence DNA yang kita miliki dengan sequence DNA yang sudah ada di database, ya.
Kemudian kita juga bisa melakukan sebuah function analytic. Function analytic ini artinya kita bisa melihat metabolic pathway, gene expression, protein interaction, atau protein subcellular location prediction. Jadi protein itu fungsinya apa sih? Kemudian dia berkolaborasi dengan protein yang mana dan diekspresikan oleh gen yang mana. Jadi sangat luas sekali aplikasi dari bioinformatika. Nah, ketika kita sudah mengetahui ilmu bioinformatika, kemudian kita bisa melakukan interpretasi sebuah data dari sebuah fenomena biologi, maka kita bisa membuat sebuah database. Ya, kita bisa membuat database. Apa sih yang dimaksud dengan database? Database itu adalah suatu informasi berdasarkan sistem komputerasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dan mengorganisasikannya sehingga mudah untuk dicari dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini sangat menarik. Jadi, di dalam kita sudah tahu informasi hasil visualisasi dari fenomena biologi, maka kita bisa simpan dalam bentuk database. Database itu adalah sekumpulan informasi, ya, sekumpulan informasi yang berdasarkan dengan sistem komputerisasi dari data fenomena biologi tersebut, kemudian kita organisasikan, kita simpan informasi tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Oke. Jadi ini adalah pengertian dari database. Intinya adalah untuk memudahkan seseorang peneliti mengetahui informasi yang sangat banyak itu dikelompok-kelompokkan. Ya, misalnya database tentang protein. Ada berapa macam protein dalam sebuah mikroorganisme. Database tentang Human Genomic Project, artinya database tentang genom yang ada pada manusia itu apa saja sih genomnya, kemudian dia mengekspresikan gen apa saja sih, itu disimpan dalam sebuah database. Jadi sebuah sekumpulan informasi yang berdasarkan sistem komputerisasi yang dipergunakan untuk lebih kita memudahkan klasifikasikan atau mengambil data tersebut. Nah, database itu database biologi. Kalau kita berbicara tentang database, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau kita berbicara tentang database biologi, artinya data yang disimpan itu adalah semua informasi mengenai data biologi yang disimpan secara teratur dalam berdasarkan kriteria tertentu. Ya. Database biologi itu dikriteriakan atau dikelompokkan menjadi 3. Database primer, database sekunder, dan database spesialis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan database? Database primer. Database primer ini adalah database biologi yang terdiri dari sekuen atau database struktural yang disubmitted atau yang disubmit ke dalam sebuah komunitas atau society tertentu. Jadi database primer itu adalah biasanya berupa data sekuen. Data sekuen atau database struktural yang disubmit ke dalam sebuah laman database atau society tertentu. Contohnya misalnya NCBI, ya, NCBI, atau misalnya DDBG, atau IMBL. IMBL itu adalah database berupa macam-macam di situ. Nanti kita lihat seperti apa ya IMBL. Data European Molecular Biology Laboratory. Jadi itu adalah database berupa data molecular biology yang ada di Eropa. Kalau di DBG ini adanya DNA Database of Japan. Jadi hanya khusus data-data nukleotida atau DNA saja yang ada di DBC dan itu adanya di Jepang. Ada lagi NCBI. NCBI ini adalah The National Center for Biotechnology Information. The National Center
for Biotechnology Information atau NCBI, ini berisi informasi genetik mengenai ilmu sains dan kesehatan di bidang biomedik dan genom. Ini sangat lengkap sekali data NCBI ini, dan itu adalah yang pertama kali yang ditemukan oleh US ya, di orang Amerika. Baik, kita bicara tentang database. Oke, sebelumnya kita bicara lagi sebentar. Kita bicara tentang database sekunder. Jadi tadi ada database primer, ada database sekunder. Kalau kita bicara tentang database sekunder, itu adalah sebuah sistem penyimpanan data yang menyimpan informasi mengenai sebuah protein atau aplikasi dari sebuah database primer. Jadi misalnya kalau database sekunder itu primer itu adalah hanya menyimpan berupa sequence saja, maka kalau database sekunder itu adalah hasil dari raw sequence itu apa saja sih? Apakah dia berupa fungsional protein atau protein apa saja yang ada di situ? Contohnya adalah database SweetProt dan PIR atau Protein Information Resources. Jadi di situ data tentang semua dari gen-gen nukleotida itu dikumpulkan, ditranslasikan dalam protein tertentu, kemudian proteinnya apa? Nah, itu adalah database sekunder. Ada lagi database spesialis. Ya, database spesialis ini adalah berupa sistem informasi data yang menyimpan data yang spesifik. Artinya misalnya HIV sequence atau ribosomal DNA project. Atau sekarang adalah misalnya SARS-CoV genome, SARS-CoV database. Jadi hanya untuk virus-virus SARS-CoV saja yang ada di situ. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis database yang ada di dalam sebuah sistem megadata. Oke, berikutnya adalah mengenai baik ya, kita masih menjelaskan tentang biosistematika mikroorganisme. Oke, baik, tadi sudah jelas mengenai database itu macam-macamnya apa saja. Nah, ketika kita berbicara mengenai biosistematika mikroorganisme, ketika kita berbicara tentang biosistematika itu apa artinya? Adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman makhluk hidup serta hubungannya antar sesama. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat kemiripan genetik atau hubungan kekerabatan dengan leluhurnya atau filogenetik. Jadi ketika kita berbicara tentang biosistematika mikroorganisme, kita akan mempelajari mengenai hubungan kekerabatan antara spesies satu mikroorganisme dengan spesies satu dengan mikroorganisme lainnya, ya, berdasarkan data molekuler. Contohnya, kenapa dalam biosistematika mikroorganisme itu sangat diperlukan bioinformatik? Dari hasil kita mengisolasi mikroorganisme, ini contohnya adalah misalnya paper yang Ibu lakukan, identifikasi Phyllophrenius dari paper Murberry, Brucenitia papyrifera in Java, Indonesia. Paper ini dipublikasikan pada tahun 2015. Ini adalah paper Dr. Ibu. Di situ kita melakukan isolasi kamir dari daun. Nah, daunnya apa? Daun Brucenitia papyrifera. Daun Brucenitia papyrifera ini adalah tanaman yang dulunya dipergunakan oleh leluhur, oleh kerajaan, itu dipergunakan untuk pakaian adat. Jadi hasil proses pembuatan serat kain dari tanaman ini bisa dipergunakan untuk pembuatan kain atau pembuatan manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu misalnya tulisan Al-Quran itu ditulis dalam daun ya, dalam daun atau dari hasil kertas dari Brucenitia papyrifera ini. Nah, kemudian itu tahan sampai ratusan tahun. Nah,
Brucenitia papyrifera ini bukan berasal dari indigenous Indonesia, tetapi dia menariknya itu adalah hanya ada di daerah-daerah tertentu yang pasti di situ bekas kerajaan. Kenapa? Karena sistem pembuatan kertas ataupun kain dari tanaman Brucenitia ini unik, dia harus pakai alat tertentu, ya, alat tertentu. Jadi kalau kamu cek Brucenitia papyrifera, itu sebuah kekayaan alam dari plasma nutfah dari negara kita yang tetap kita harus pelihara, karena jarang banyak orang yang mengetahui tentang tanaman Brucenitia papyrifera ini. Nah, Ibu tidak melakukan ke arah budaya, tetapi Ibu melihat informasi biologi. Dari tanaman Brucenitia papyrifera ini, Ibu ambil daunnya. Kemudian ternyata di daunnya itu kita lakukan proses isolasi. Ketika kita melakukan isolasi dari sebuah material genetik, genomnya ternyata kita bisa dapatkan atau bisa kita melakukan implementasi dari hasil itu. Ternyata dari Ibu melakukan isolasi dari daerah Bandung, Garut, kemudian dan Trawulan. Nah, dari 4 wilayah itu kita bisa tahu, oh ternyata mikroorganisme itu terdiri dari berbagai macam filum. Ada filum Ascomycota dan filum Basidiomycota. Dari masing-masing filum Basidiomycota ini ternyata ada lagi kelasnya. Ada Ustilagino, ada kelas Tremilolaises, ada Saccharomycetae. Jadi kalau filumnya Ascomycota, kelasnya hanya ada Saccharomycetales. Nah, dari informasi biologi tersebut, dari informasi genom, dari informasi koloni yeast, itu kita bisa membuat data seperti ini. Nah, itu adalah menggabungkan ilmu bioinformatika. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana cara kita membuat sebuah phylogenetic tree, melihat sistem kekerabatan dari sebuah mikroorganisme dengan mempergunakan ilmu bioinformatika. Nah, dari sini kita bisa melihat phylogenetic tree bahwa di daerah Sukandanu, kemudian di daerah Garut, oh kalau di daerah, coba perhatikan, ini fenomena yang sangat menarik sekali. Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu ternyata berbeda diversity kamirnya. Ya, ternyata kalau di daerah Sukandanu itu hanya ada 2 kelas, yaitu Saccharomycetes dan Tremolomycetes. Sementara kalau di daerah Tunggilis itu ditemukan banyak sekali kelas Tremolomycetes, kemudian Microchiromycetes, Ustilaginomycetes, dan Saccharomycetes. Nah, ternyata ketika kita lihat data sekunder itu adalah misalnya berupa data informasi dari lingkungan, terjadi perbedaan antara di daerah Sukandanu yang merupakan daerah yang sangat dingin dengan di daerah Tunggilis yang merupakan daerah yang sangat panas. Nah, apakah itu berkorelasi? Apakah itu berhubungan? Itu yang akan dilihat dan dianalisis. Jadi, bagaimana caranya informasi biologi itu bisa dilakukan interpretasi? Itu adalah berdasarkan kolaborasi dengan ilmu biosistematika. Kemudian ada lagi gene network. Nah, kita bisa tahu tuh, ini adalah contoh dalam sebuah ekstrak, sebuah bahan yang sangat bermanfaat dari tumbuhan, misalnya Witterin A atau Wittonon, itu gen-gen apa saja yang berpengaruh. Nah, ini adalah networking, bahwa Witterin itu mempengaruhi sekian banyak gen. Nah, Ibu tidak terlalu memperdalam masalah ini ya. At least kalian mengetahui bahwa dengan kita mempelajari bioinformatik, kita bisa melakukan analisis gen-gen itu satu sama lain berhubungan dengan yang lain itu dengan cara apa, dengan mekanisme seperti apa. Nah, jadi ilmu dari bioinformatik itu sangat dibutuhkan ketika kita mempelajari tentang biosistematik. Nah, ketika kita mempelajari tentang biosistematika mikroorganisme, kita tidak lepas dari melakukan proses identifikasi. Identifikasi mikroorganisme itu bisa berdasarkan data fenotipik atau berdasarkan data molekular. Nah, data fenotipik itu adalah data yang terekspresikan, ya, data yang terlihat. Itu seperti apa? Nah, kalau data fenotipik bisa kita berdasarkan 3 kriteria. Satu adalah berdasarkan data morfologi. Baik, kalau
pendekatan dari fenotipik itu adalah pendekatan yang kadang-kadang sangat tidak stabil ya. Karena apa? Kadang-kadang itu terjadi proses yang berbeda. Artinya misalnya ada sebuah mikroorganisme, misalnya kapang, itu ditumbuhkan di medium PDA dan ditumbuhkan di medium MEA, itu memberikan morfologi yang berbeda walaupun spesiesnya sama. Nah, itu adalah problematik dalam sebuah approach pendekatan secara fenotipik. Ya, jadi apa itu fenotipik karakterisasi atau proses karakterisasi sebuah mikroorganisme berdasarkan pendekatan fenotipik. Pendekatan fenotipik itu bisa dengan cara morfologi, bisa dengan cara pewarnaan, ya, dengan cara morfologi. Misalnya kita melihat tadi jumlah selnya, kemudian ukuran dari selnya, bentuk dari selnya, atau misalnya bentuk dari konidianya, apakah dia ada spora seksual atau spora aseksual. Nah, itu adalah data morfologi dan data reproduksi misalnya. Kemudian berdasarkan data morfologi juga kita bisa lihat misalnya warna koloninya apa, warna sebalik koloninya apa, apakah dia ada radial follow atau tidak, apakah ada growing zone atau tidak. Kemudian berdasarkan data morfologi juga kita bisa melihat apabila dia ditumbuhkan di medium cair, misalnya apakah dia ada endapan atau tidak, kemudian apakah ada pelikel atau tidak. Nah, itu adalah data morfologi. Nah, data fenotipik selain tadi data morfologi juga bisa kita lihat berdasarkan nutrisi dan fisiologinya. Jadi itu data berdasarkan nutrisi dan fisiologi termasuk fenotipik klasifikasi parameter, termasuk klasifikasi berdasarkan fenotip. Ya, klasifikasi berdasarkan fenotip. Nah, ketika kita berbicara tentang klasifikasi fenotipik, tadi satu berdasarkan data morfologi, yang kedua adalah berdasarkan nutrisi dan fisiologi. Kita juga bisa mengklasifikasikan sebuah mikroorganisme berdasarkan data nutrisi, misalnya bagaimana proses metabolismenya, apakah dia termasuk fototrof, kemotrof, atau kemoorganotrof, bagaimana energi source-nya, bagaimana proses fermentasinya, apakah ada growth factor yang mempengaruhi, bagaimana proses temperatur, pH, osmotik, salt, tolerance, secondary metabolite, itu semuanya termasuk mode of metabolism atau fenotipik yang berdasarkan proses metabolismenya. Kemudian ada lagi yang berdasarkan biokimia tes. Jadi, apakah dia mampu menghasilkan, memfermentasikan CO2 atau hidrogen atau karbon tertentu, atau sumber nitrogen tertentu, sumber karbon tertentu. Nah, itu adalah biochemical test atau serotyping. Serotyping ini adalah identifikasi dari mikroorganisme berdasarkan particular antibody, berdasarkan antibody tertentu, yaitu dengan mempergunakan enzim like immunosorbent assay atau ELISA. Jadi kita mau melihat apakah sebuah penyakit itu ada antigen antibodinya atau tidak, kemudian apa yang berperan di situ. Atau bisa juga dengan phagotyping, determine susceptibility bacterium to particular phagotype. Nah, ini adalah phagotyping. Atau ketika kita membicarakan tentang phenotypic classification, yang ketiga adalah karakteristik ekologi. Jadi satu berdasarkan morfologi, dua adalah berdasarkan nutrisi dan metabolismenya, tiga adalah berdasarkan karakteristik ekologi. Karakteristik ekologi ini adalah misalnya apakah dia menyebabkan penyakit tertentu, habitatnya bagaimana, secara ekologi, ya secara ekologi ditinjaunya. Nah, kalau misalnya untuk identifikasi secara biokimia itu bisa mempergunakan kit itu adalah untuk kit itu biasanya untuk mempercepat, untuk mengetahui reaksinya itu apa, bisa pakai api. Jadi untuk melakukan identifikasi biokimia dari sebuah mikroorganisme dengan mempergunakan api atau biolog atau FAM, fatty acid methyl ester adalah teknik untuk
mengetahui apakah dia menghasilkan asam lemak atau tidak, terus profilnya bagaimana. Nah, ini adalah contoh beberapa kit yang bisa dipergunakan atau rapid test. Jadi kita tidak usah lagi mempergunakan berbagai macam medium, kemudian menumbuhkan dalam bentuk sekian lama, tidak perlu. Tapi dengan cukup kita melakukan penetesan terhadap reagen yang sudah disiapkan. Kita bisa melihat misalnya dengan epistrip ini ya. Contohnya di sini bisa dibedakan Salmonella, E. coli, dan Klebsiella pneumoniae. Warna-warna merah, hijau, ungu ini adalah berupa sebuah reagen. Di sini biasanya ada berbagai macam sumber karbon, ada berbagai macam asam amino. Kalau misalnya dia diteteskan suspensi selnya, kemudian diinkubasikan, apakah terjadi parameter perubahan warna atau tidak, artinya dia adalah positif atau tidak, maka dia dikelompokkan ke dalam mikroorganisme yang berbeda. Nah, karakteristik yang kedua adalah karakteristik berdasarkan data molekular. Data molekular yang dipergunakan itu adalah ribosomal DNA atau gen RNA atau daerah ribosomal DNA atau rDNA. Nah, ribosomal DNA ini kenapa dipergunakan? Karena seluruh mikroorganisme, baik itu eukariotik maupun prokariotik, itu ada dijadikan sebagai marker atau penanda. Jadi kalau kita ingin melakukan identifikasi seluruh makhluk di dunia ini, kita harus tahu dulu ada tidak daerah yang memang semuanya punya. Nah, daerah ribosomal DNA ini semua makhluk di dunia ini punya. Dan dia itu bersifat tandem repeat, artinya unit segmennya itu berulang, yang terdiri dari NTS, ATS, kemudian 18S, ATS1, 5,8S, ATS2, 28S. Nah, ini coba diperhatikan, ini adalah daerah ribosomal DNA. Daerah ribosomal DNA terdiri dari daerah yang terdiri dari dua daerah ya. Kita lihat di sini. Ribosomal DNA itu bersifat tandem repeat, kemudian dia juga ada di mana-mana. Oke, daerah ribosomal DNA terdiri dari daerah 18S RNA. S itu artinya split burn ya, unit split burn. Nah, daerah 18R small subunit RNA atau kadang-kadang disebut juga 16S small subunit RNA. Ini adalah daerah conserve, di mana daerah yang sangat jarang sekali mengalami mutasi. Daerah 18S atau 16S ini biasanya dipergunakan untuk melakukan identifikasi berupa bakteri. Ya, panjang basanya sekitar 1600 sampai 1800 base pair, sangat tinggi sekali. Nah, berikutnya ada lagi ITS. ITS itu adalah internal transcript spacer atau daerah antar transcript, daerah antar gen. Jadi kalau ITS ini daerah yang non-conserve, artinya daerah yang tidak mentranslasikan. Non-conserve itu artinya, non-conserve itu artinya daerah yang jarang sekali mengalami, yang mudah mengalami mutasi. Daerah yang non-conserve, jadi tidak conserve, jadi dia sangat non-conserve. Nah, daerah non-conserve ini adalah daerah yang mudah mengalami mutasi ya. Kemudian dia juga biasanya protein yang ditranslasikan bukan berupa protein fungsional. Kalau tadi daerah small subunit ataupun nanti daerah large subunit, ya, ini adalah 28S, daerah large subunit itu adalah daerah yang mentranslasikan protein fungsional. Di dalam daerah ribosomal DNA itu ada daerah nukleotida atau fragmen nukleotida yang bersifat tandem repeat, yang bersifat berulang, yang bersifat berulang, kemudian selalu ada di dimanapun daerah itu berada, ya. Oke, database molekular. Nah, ketika kalian sudah mengetahui tentang bioinformatik,
mengetahui mengenai daerah yang dijadikan sebagai data kunci, mengetahui mengenai bagaimana aplikasinya, maka kita akan belajar database molekuler terutama di bidang mikroorganisme itu apa saja. Pertama adalah NCBI. NCBI ini atau dikenal dengan kepanjangannya adalah The National Center for Biotechnology Informasi, yaitu berisi informasi mengenai ilmu sains dan kesehatan di bidang biomedik dan genom. NCBI ini alamatnya adalah ncbi.nln.nih.gov. Jadi kalau kalian klik, itu pasti akan ada tampilan seperti ini, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang tampilan seperti ini, data apa saja? Nah, ini adalah database. Ini yang disebut sebagai database. Database-nya apa yang dia kumpulkan? Ada yang berupa database DNA dan RNA, ada yang berupa domain struktur, ada yang berupa database gen ekspresi, genetik dan medicine, genome, mapping, protein. Jadi di sini komplit sekali database-nya. Jadi di sini tercantum data primer, data sekunder. Ya, jadi ada dua data di sini di NCBI, data primer dan data sekunder. Data primer itu berupa sekuen dari nukleotida. Kalau data sekundernya kita bisa melihat protein fungsionalnya itu apa, ya. Contohnya misalnya di data protein ini. Oke, kita masuk ke NCBI. Nah, kita akan berbicara hanya pada laman nukleotida BLAST. Jadi artinya data kunci yang kita pergunakan itu adalah data nukleotida saja. Data sekuen berupa fragmen nukleotida. Kalau misalnya kamu ingin punya data nukleotida, ingin tahu dia mengekspresikan protein tertentu, itu juga bisa. Tetapi nanti kita melakukannya tidak di nukleotida BLAST, tetapi di BLAST X. Jadi BLAST apa itu BLAST? Ya, kita lihat BLAST atau disebut juga Basic Local Alignment Search Tool. Ini adalah sebuah program yang membandingkan data nukleotida atau protein sekuen untuk dikalkulasikan data secara pendekatan statistik yang signifikan. Jadi BLAST ini adalah sebuah alat, ya, sebuah alat kita untuk melakukan kalkulasi atau ingin mengetahui bahwa sekuen yang kita miliki itu apa, nama spesiesnya apa. Misalnya kalau kita berdasarkan nukleotida BLAST, atau nama proteinnya apa kalau misalnya berdasarkan BLAST X, atau misalnya dari protein itu nanti nukleotidanya itu apa. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi kita mengisolasi protein dulu, kemudian dari protein itu dia terdiri dari susunan nukleotida apa saja, atau fragmen gennya itu apa saja. Nah, itu berarti aplikasinya di BLAST-N. Atau bisa juga dari protein ke protein BLAST. Jadi kita ingin yang kita BLAST itu adalah berupa data proteinnya, data sekuen proteinnya, bukan data dari nukleotida. Jadi BLAST itu adalah merupakan sebuah alat atau tool. BLAST atau Basic Local Alignment Search itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk membandingkan data nukleotida atau data protein sekuen untuk dikalkulasikan dengan secara pendekatan statistik, ya, yang signifikan, sehingga dapat kita lakukan interpretasinya. Nah, Ibu biasanya hanya melakukan pada nukleotida BLAST. Nukleotida BLAST ini data-data yang kita masukkan atau data yang kita pergunakan itu adalah berupa data nukleotida. Nah, sekarang kita klik nih yang nukleotida BLAST. Ketika kita klik di nukleotida BLAST, maka akan ada laman seperti ini. Nah, di bagian laman nukleotida BLAST ini ada standar nukleotida BLAST, ya. Di sini ada istilahnya enter accession number FASTA sequence. FASTA itu apa sih? FASTA itu adalah format berbasis teks untuk mewakili urutan nukleotida atau asam amino.
di mana nukleotida atau asam amino diwakili menggunakan kode huruf tunggal. Jadi kalau sistem pasta ini ada format pasta, artinya itu berupa teks yang isinya adalah basa-basa nukleotida. Baik itu adalah yang berupa fragmen untuk kita melakukan identifikasi tertentu, atau kita bisa juga berdasarkan protein tertentu misalnya ya. Jadi pasta itu adalah berupa angka-angka atau huruf-huruf ya, huruf-huruf yang mewakili nukleotida. Jadi kalau kita mau melakukan analisis di nukleotida BLAST harus formatnya dalam bentuk pasta, tidak bisa yang lain. Kemudian ada job title itu artinya kita mau namain apa nih? Ini adalah sekuen nukleotida yang Ibu masukkan ke dalamnya. Hasil dari proses PCR, kemudian dilakukan sequencing, dari hasil sequencing kemudian dihasilkanlah berupa pasta seperti ini. Ini misalnya apa dikasih tahu di sini, job title-nya apa, atau kodenya yang kita pergunakan. Kemudian ada lagi database, ini adalah database nukleotida collection, jadi ini adalah database nukleotida, jangan lupa, bukan database yang lain. Kemudian exclude itu artinya apakah mau memasukkan model XP atau uncultured sample. Kalau uncultured sample itu artinya kita akan memasukkan semua data. Kita akan exclude itu artinya. Baik, ini kita checklist apakah kita mau memasukkan atau tidak data-data yang dari uncultured sample. Atau sequence from type material. Ini Ibu biasanya klik nih, sequence from type material. Artinya kita juga akan mengambil data-data type material. Apa sih type material atau type strain? Itu adalah data-data yang pertama kali ditemukan, misalnya Candida albicans. Nah, sekuen orang yang pertama kali melakukan identifikasi itu siapa? Nah, itu adalah type material. Kalau di pohon filogenetik itu biasanya ada angka T. Nah, setelah ini misalnya kamu masukkan, itu terserah mau diklik atau tidak. Nanti kita coba-coba ya, diklik dua-duanya atau tidak. Kemudian lakukanlah BLAST. Nah, hasil dari tahapan BLAST ini, jadi tahapan dari BLAST itu ada beberapa tahapan yang Ibu catat. Yang pertama adalah ada 6 tahapan. Yang pertama adalah masukkan data sequence query tadi ke dalam data sequence yang kita miliki, kemudian tulis job title-nya, masukkan FASTA formatnya, kemudian data BLAST nukleotida, setelah itu diklik di BLAST-nya, kemudian klik juga jangan lupa type materialnya. Exclude ini berarti mengecualikan atau tidak memasukkan data dari lingkungan yang tidak bisa dikultur. Kalau misalnya kamu klik uncultured yang tadi ya, exclude berarti kamu tidak akan memasukkan data dari sekuen lingkungan. Nah, berikutnya klik setelah kamu BLAST, nanti akan keluar seperti ini lamannya. Nanti akan terlihat BLAST new. Oke, di sini akan terlihat query length. Query length itu adalah artinya database yang kita miliki atau panjang sekuen data yang kita miliki, yang kita daftarkan, yaitu sekitar 612 base pair. Kemudian di sini juga terlihat berikutnya adalah pada laman itu akan terlihat data deskripsi. Data deskripsi itu diartikan sebagai identitas query. Artinya identitas dari sekuen yang kita miliki itu apa? Oh, dia misalnya Trichoderma, Trichoderma harzianum atau Trichoderma apa. Nah, di dalam database juga itu ada data maksimum score, total score, query cover, R value, kemudian identity, kemudian ada accession number. Nah, ini data-data ini semua harus ada di dalam sebuah informasi, bisa dijadikan sebagai informasi. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih itu adalah yang memiliki error atau F-value yang 0,0. Itu yang pertama. Yang kemudian, apa yang dimaksud dengan maksimum score? Maksimum score itu adalah maksimum yang bisa tercover atau skornya maksimum yang bisa tercover oleh data BLAST ini
terhadap data sekuen yang kita miliki dengan database yang ada di dalam GenBank ini. Nah, biasanya kita memilih yang memiliki maksimum skor yang tertinggi dan total skor tertinggi. Nah, query cover itu artinya apa? Query cover itu adalah persentase yang bisa di-cover. Semakin tinggi persentase yang bisa di-cover, otomatis semakin baik. Jadi ketika kita memilih, itu berdasarkan pertimbangan maksimum skor yang tinggi, query cover yang tinggi, value yang 0, baru kita lihat persen identitasnya. Nah, persen identitasnya dikatakan dia adalah spesies tersebut apabila dia memiliki persentase 99% atau 100%. Di bawah 99%, kemungkinannya adalah bukan spesies itu. Jadi kalau misalnya di sini ada disebut Trichoderma harzianum tetapi identitasnya hanya 97%, berarti bukan itu spesiesnya. Tetapi kita juga tidak boleh menyebutkan bahwa spesiesnya adalah katakanlah Trichoderma harzianum yang memiliki max score tinggi, total score tinggi, query cover yang tinggi atau value yang 0, kemudian identitasnya adalah 99%, terus kemudian kamu katakan bahwa itu adalah Trichoderma harzianum. Itu adalah spesiesmu, bukan. Kita tidak boleh melakukan identifikasi berdasarkan data BLAST. BLAST ini adalah sebagai tool untuk memudahkan kita mengetahui kira-kira spesies kita itu dekatnya kemana. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sebuah analisis filogenetik. Nanti kita membuat pohon filogenetik atau pohon kekerabatan, itu dia diklasifikasikannya kemana, ya. Oke, nah ini adalah kemudian ada lagi accession number. Kalau accession number itu kita sebut sebagai KTP-nya lah si sekuen ini. Jadi ini adalah informasi mengenai sequence dari data yang ada. Itu sequence data yang ada ini, informasinya tuh apa? Kemudian ini contohnya, kalau kita klik yang accession number, maka akan keluar data Trichoderma crassum ini, dia sudah dipublikasikan, kemudian dia ada juga FASTA-nya di sini bisa kita ambil. Kemudian ini adalah merupakan type material atau type strain. Kemudian database apa saja lagi? Database MycoBank database. Kemudian database Index Fugorum, ini adalah dua database yang seorang ahli mikologi, atau kalau kita berbicara tentang mikologi, itu penting kita ketahuinya. Kalau MycoBank database itu biasanya kita di sini sangat update sekali dibandingkan dengan NCBI. Ya, kemudian itu kita bisa melihat database yang terbaru. Data sequence type material juga kita bisa cari di MycoBank. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah phylogenetic tree, data sequence-nya itu usahakan dari data type material atau type strain. Jadi data yang sequence yang pertama kali ditemukan. Kemudian Index Fugorum. Nah, Index Fugorum ini adalah informasi mengenai penamaan sistem taksonomi dalam fungi. Jadi yang dulu misalnya Pichia anomala. Sekarang bukan Pichia anomala lagi, tetapi adalah Wicker Haenomyces. Sinonimnya yang sekarang itu adalah Wicker Haenomyces anomalus. Nah, kamu tidak boleh lagi pakai Pichia anomala, tetapi pakainya Wicker Haenomyces anomalus. Jadi kita melihat tuh spesies kita perkembangan sekarang namanya apa, itu bisa dilihat di Index Fugorum. Nah, ini adalah database yang lain yang bisa dilihat, yang bisa kalian pelajari. Ibu tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi, tetapi untuk biosistematika mikroorganisme, dua hal tersebut adalah penting. Satu lagi untuk bakteri biasanya di strain info. Ya, strain info itu adalah untuk data bakteri. Baik, Ibu cukupkan kuliah kita kali ini. Alhamdulillah, semoga semuanya paham. Setelah ini kita akan mengerjakan tugas yang nanti akan Ibu berikan pada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.